Ya, agar suaranya bisa keluar. Oke. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan media yang saya kasih dan saya hormati. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian dalam pembuka Jakarta edisi ke-26 edisi ke-6 tahun 2023 ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Septi Herlina, mewakili BCA, dan juga Mas Arki Firmansa, perwakilan dari para seniman dan galeri. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Kita melaksanakan kegiatan kami yang ke-6 yang dimulai sejak tahun 2019. Kami mengusung tema Embrace Moments, Continually Art, yang bermaknakan menegaskan momen optimisme terhadap perkembangan seni rupa Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Setiap tahun Art Moments Jakarta menampilkan karya seniman-seniman ternama. Tahun ini highlights kami termasuk seniman Jepang Miwa Komatsu yang untuk pertama kali ditampilkan karya aslinya di Indonesia. Sangat sulit sekali mendapatkan karyanya karena biasanya setelah pameran langsung habis. Jadi ini baru pertama kali kita dapat karya aslinya, oil on canvasnya, di Whitestone Gallery. Terus Arki Firmansa yang baru pameran di Babe Gallery di Shanghai apa di Beijing? Di Beijing. 3 karyanya semuanya sudah sold out. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus sekali karena harga di Beijing jauh lebih tinggi daripada harga di Indonesia. Lalu ada juga seniman kontemporer seperti Eko Nugroho yang besok akan jadi pembicara. Diwakili oleh The Columns Gallery dan Heri Dono. Dan juga ada Handi Wirman dari Gajah Gallery. Dan juga seniman muda Indonesia seperti Laksamana Rio yang diwakili oleh Gallery Afternoon Korea. Dan karya tersebut sudah laku semua ya. Jadi serta pelukis-pelukis seniman-seniman lainnya. Art Moments Jakarta kali ini juga menampilkan karya seni spesial, yaitu 2 buah lukisan karya Basuki Abdullah yang legendaris tersebut, tapi not for sale ya, hanya untuk kepentingan edukatif. Dan 2 karya seni tersebut diresponi oleh Mas Arki Firmansa dan Mas Peter Ryan, Red Miller Blood, Again Project. Karyanya nanti bisa lihat di sana. Dan juga patung 3,5 meter di depan Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Di samping itu kami juga menampilkan karya-karya, selain menampilkan karya-karya seni dari berbagai galeri menarik, Art Moments Jakarta juga ingin menampilkan karya seni koleksi dari almarhum Leo Silitonga yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di kanan kiri saya. Leo Silitonga adalah mitra saya dulu ikut mendirikan Art Moments Jakarta, lalu meninggal, dan hasil dari penjualan karya-karya seni tersebut akan kita berikan kepada keluarga almarhum dan juga kepada Yayasan Museum Macan untuk pendidikan seni rupa Indonesia. Art Moments Jakarta 2023 juga dengan bangga menyambut masyarakat untuk berkunjung. Besok tanggal 19 hingga 20 Agustus, tiket dijual seharga Rp50.000 hingga Rp100.000. Tiket dapat dibeli melalui loket.com. Para pemegang kartu kredit BCA akan mendapatkan harga spesial Rp75.000. Selain itu, penawaran eksklusif juga tersedia bagi BCA Soliter, BCA Prioritas, BCA Mastercard, BCA American Express dengan harga Rp1 bisa masuk ke Art Moments Jakarta. Sebagai mitra resmi Bank BCA menawarkan kepada pencinta seni dan pemegang kartu kredit BCA dengan cicilan dengan bunga 0% hingga 24 bulan untuk pembelian karya seni menggunakan kartu kredit BCA di Art Moments Jakarta. Akhir kata, saya mewakili segenap tim Art Moments Jakarta ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada semua pendukung kali ini sehingga Art Moments Jakarta bisa terlaksana, termasuk Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel sebagai venue partner kita dan Gandaria City Mall.
Saya berharap pameran seni ini, art fair ini dapat mengembangkan dan memperluas komunitas dan ekosistem seni rupa di Indonesia. Sukses sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Bagaimana perjalanan inspirasinya kemudian bisa tumbuh dan akhirnya muncul karya seni bertemakan Brotherly Love? Selamat sore, saya Dini dari linternet.com. Mungkin pertanyaan umum aja yang awal untuk Pak Sandy. Saat ini gimana sih? Kayaknya galeri, maksudnya sering ada pameran-pameran seni gitu. Terus untuk Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri yang di perkotaan itu gimana sih minat untuk datang ke art galeri seperti ini gitu? Apakah emang udah ada peningkatan jauh dari beberapa tahun atau boleh dijelaskan secara statistik mungkin ada? Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dari art fair seperti ini, kita juga meningkatkan mungkin kualitas udara di Jakarta ya. Jadi daripada harus pergi ke 30 galeri, berbeda-beda tempatnya datang ke sini, semuanya ada di Art Moments Jakarta, satu lokasi. Jadi kalau kebayang nggak, satu hari kita pergi paling cuma bisa 2 galeri. Kalau 30 galeri itu mesti 2 minggu tiap hari. Jadi dengan ke art fair hanya datang satu hari itu udah bisa lihat koleksi 30 galeri. Itu yang membedakan art fair dari galeri-galeri. Dan itu bisa tentu persiapan kita 1 tahun ya Mbak. Jadi untuk kita membuat sebuah konsep butik art fair ini, Art Moments adalah sebuah art fair yang berkonsep butik art fair. Jadi kita menggunakan ballroom Hotel Bintang 5 Sheraton Gandaria City, di mana karya-karya di hotel ini karya-karya seni berkualitas. Ada yang udah pernah dipamerin di Pompidou Paris, ada yang udah dipamerin di museum di New York dan lain-lain, sehingga kami memilih lokasi ini sebagai lokasi yang cocok untuk Art Moments. Jadi itu yang membedakan trennya. Tentu dari tahun ke tahun tren kami mengalami kenaikan untuk pengunjung dan juga transaksi untuk pembelian karya seni, karena disertai oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi global. Oke, kalau generalnya mungkin Mas Sandy saya tambahkan ya. Kira-kira kan kita ngomong soal milenial, Gen Z gitu, peminatnya juga tambah banyak kan dibandingkan tahun lalu. Banyak banget ya. Jadi kita ngelihat ada kenaikan pembeli-pembeli kolektor-kolektor seni dari generasi Z dan juga milenial, yang kita lihat income-nya semakin bertambah. Mereka beli apartemen baru, rumah baru, sehingga banyak karya-karya seni itu yang kita lihat bisa masuk ke dalam apartemen mereka atau kantor mereka. Dan generasi muda ini pendidikannya lebih baik daripada generasi sebelumnya, sehingga mereka mempunyai tingkat apresiasi seni yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang kolektor seni hanya yang kaya-kaya sekali ya, segmented itu ya. Very segmented. Sekarang dengan peningkatan kualitas hidup, sehingga banyak sekali generasi milenial yang bisa menikmati art. Dan art tersebut sekarang tidak hanya di oil on canvas, tapi juga ada print, ada sculpture, ada toys, ada fashion, dan berbagai ada di buku dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Sandy. Oke, sebelum pertanyaan kedua, saya ingin ke Bu Lina. Bu Lina, tentunya ini karena antusiasme sudah semakin tinggi, minat semakin tinggi, dan juga mungkin apresiasi semakin tinggi juga sekarang ya. Kita melihat mungkin kalau sosial media sudah masuk sering ke FYP atau mungkin viral di berbagai sosmed begitu. Bentuk dukungan dari PJ tentunya setiap tahunnya luar biasa begitu ya. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Ya, ini terima kasih. Ini tahun kedua kami bekerja sama dengan Art Moment, karena sebenarnya tidak hanya event, tapi kami juga mendukung untuk para galeri-galeri yang dikelola oleh Art Moment. Bagaimana kami sebagai BCA itu memang kan fokus untuk transaksional perbankan. Nah, pastinya nasabah kami banyak yang berbeda-beda dan punya hobi yang berbeda-beda, interest yang berbeda-beda. Pastinya kita ingin mensupport untuk nasabah yang interest terhadap karya seni. Nah, caranya kami mempermudah untuk mereka memiliki karya seni sesuai kemampuan pastinya,
dengan cicilan 0% sampai dengan 24 bulan. Apalagi info Pak Sandy, karya seni itu juga bisa dijadikan sebagai bentuk investasi ya Pak ya. Yes. Nah artinya sekarang karya seni itu tidak hanya bisa dibeli dengan mungkin tunai, tapi juga bisa dibeli dengan cicilan juga sampai dengan 24 bulan, artinya 2 tahun ya, lumayan gitu. Jadi mungkin nggak cuma beli gadget, juga mungkin mulai mengkoleksi karya seni di rumahnya untuk mungkin di kemudian hari ya bisa menjadi suatu, selain indah dilihat juga mungkin suatu bentuk investasi ya. Yes, betul sekali, apalagi untuk milenial dan Gen Z ya. Art adalah investasi ke depannya. Jadi bukan ini aja, bukan telepon saja, telepon genggam, tapi juga bisa bentuk art gitu ya. Terima kasih Bu Lina. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan lagi rekan media, saya persilakan. Mungkin pertanyaannya ke Bu Lina dulu. Dari BCA sendiri ketika memutuskan untuk menjadi partner, ini kan berarti tahun kedua dengan Art Moment, alasan dari riset mungkin yang udah dimiliki oleh BCA sendiri, kayak tadi sampai bisa ngomong ada bisa investasi, itu seperti apa sih di BCA-nya sendiri gitu, dari sudut pandang BCA terhadap karya seni? Mungkin nggak cuma Art Moment doang, tapi mungkin ke depan BCA kan pasti akan lebih membantu lagi untuk karya seni ini. Kemudian untuk Pak Sandi, di Art Moment Jakarta kali ini, dari karya-karya seni yang sudah dipamerkan, berapa persen yang udah terjual? Dan ke depan mungkin bukan target ya, tapi kira-kira lah itu berapa besaran yang kira-kira akan tercapai? Terima kasih. Baik, Bu Lina terlebih dahulu. Ya, mungkin dari sisi kami sebenarnya adalah bagaimana kita memfasilitasi nasabah kami untuk dapat bertransaksi dengan mudah, itu yang pertama. Nah, apakah nanti dia akan membeli produk seni dengan fasilitas payment yang kita punya? Pastinya yang kita harapkan adalah setiap kita kan ada komunitas-komunitas ya. Mungkin karya seni itu kan sifatnya sangat segmented ya Pak ya. Yang dimaksud investasi di sini pastinya adalah selain apresiasi bagi si pembuat karya tersebut, juga pastinya ada suatu komunitas yang mengapresiasi karya tersebut. Nah, apakah itu nanti kenapa harga ini menjadi naik sekian? Nah, itu kan mungkin Pak Sandy yang lebih tahu karya seni yang seperti apa yang bisa dijadikan investasi. Nah, tetapi yang pastinya bagaimana kita sebagai perbankan mempermudah proses paymentnya, itu saja sih. Dan yang melihat ini ya, demand yang juga semakin tinggi juga, dan juga melihat bagaimana antusiasme dibandingkan tahun lalu mungkin begitu ya Mas ya. Mas mungkin yang menjawab, yang kedua silakan. Baik, mungkin untuk yang pertama ya, saya punya 5 kriteria artwork yang akan saya beli. Pertama, artwork itu senimannya apakah direpresentasikan oleh sebuah galeri. Buat saya penting, saya membeli karya, saya mau hanya beli karya yang ada senimannya, ada galerinya. Karena galeri itu berfungsi untuk memanage karya seniman tersebut, sehingga seniman tersebut bisa ada jenjang karirnya, bisa diinvestasikan untuk kebutuhan dan perkembangan dari seniman tersebut. Jadi kalau seorang seniman tanpa galeri, saya nggak mau beli. Pribadi ya. Terus yang kedua, kecuali saya membantu secara sukarela aja gitu. Tapi kalau udah investasi, saya selalu lihat galerinya siapa dulu. Yang kedua, selain pendidikan formalnya apa, saya juga melihat backgroundnya, track record dari senimannya. Yang ketiga, saya akan melihat kolektornya siapa aja secara individu, kolektornya siapa aja secara institusional. Museum-museum mana yang sudah mengkoleksi, perusahaan-perusahaan mana. Yang kelima, yang saya akan lihat adalah prestasi-prestasi seniman tersebut. Seperti Mas Arkif, satu-satunya seniman dari Asia Tenggara yang dipilih oleh Beijing Ape Gallery. Selamat loh Mas Arkif. Jadi ini prestasi ini mempunyai sebuah daya ungkit. Karena dengan satu-satunya seniman dari Asia Tenggara yang diangkat Beijing Ape, Mas Arkif dapat, ibaratnya kalau analogi ya, penyanyi itu dapat kontrak dari perusahaan rekaman ya.
Jadi kontrak ini bisa memastikan seniman ini bisa terus berkembang. Dan dengan berkembangnya seniman tersebut, kita sebagai orang yang mengkoleksi juga mengalami semacam kebanggaan juga bahwa seniman kita ini sudah ada yang menginvestasikan oleh Bait Gallery kalau di Indonesia dengan Gen Project, sehingga kita bisa pastikan kita punya karya seorang seniman yang masa depannya itu saat ini beberapa tahun kemudian ini dimanage oleh galeri-galeri yang bertanggung jawab dan galeri-galeri yang peduli dengan perkembangan senimannya. Kita harapkan akan lebih banyak lagi galeri-galeri yang peduli dengan seniman, dan juga lebih banyak lagi seniman-seniman yang bisa mendapatkan galeri-galeri yang baik, tidak hanya di Indonesia tapi dari luar negeri. Jadi kita lihat, kita ada karya Eko Nugroho, Laksamana Rio yang diwakili oleh galeri dari luar negeri. Nggak apa-apa, jadi bisa terjadi exchange, pertukaran. Kayak Mas Arkif juga diwakili galeri dari Waiting Aid, jadi menurut saya Bape Gallery juga bagus. Seperti itu Mas. Yang kedua ya, pertanyaan yang kedua itu, saya baru bisa bilang mungkin sebelum Art Moments dibuka, penjualan aja udah hampir 10M ya. Sebelum buka aja udah hampir 10M. Jadi tadi pagi aja udah banyak yang transaksi pakai kartu kredit di Bulina. Booking duluan. Ya. Dan kita melihat bahwa masa depan seni rupa di Indonesia ini masih terus berkembang, karena ini masih baru awalnya. Menurut saya dengan masyarakat kita yang masih sangat kecil, penikmat dan pembeli seni baru 0,0001%, dan kita berharapkan kalau itu naik 100 kali lipat juga baru 0,01%. Jadi menurut saya 0,01% dari 270 juta, kita masih jauh sekali bisa berkembang potensi untuk seni rupa di Indonesia dari segi pasarnya. Dan lebih gitu Mas. Belum mencoba Mas ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Pak boleh, silakan. Ini bagian depan. Gini pertanyaan saya lihat kan seniman itu di seluruh Indonesia banyak dan juga menghasilkan banyak karya, itu juga dari berbagai macam profesi maupun institusi ya. Nah, sejauh mana impact dari acara ini terhadap kegiatan seni di seluruh Indonesia khususnya? Karena saya melihat pertanyaannya, menurut saya itu memang kita perhatikan juga untuk perkembangan seniman-seniman di seluruh Indonesia. Oleh karena itu tahun ini kita mengenalkan Art Moments Bali. Jadi Art Moments Bali ini kita mengusung Indonesia tidak hanya di Jakarta aja. Jadi kita mulai membawa Art Moments Bali juga didukung oleh BCA, di mana kita mulai membawa seniman-seniman emerging dan untuk membangun pasar seni rupa, sehingga nanti titik puncaknya itu yang sudah terkurasi sekali masuk ke Art Moments Jakarta. Untuk yang setelah dari galeri beberapa kali pameran berhasil, baru boleh masuk Art Moments Bali. Setelah itu dia pameran beberapa kali lagi di dalam dan di luar negeri, sudah berhasil, baru boleh masuk Art Moments Jakarta Pak. Jadi kita membuat sebuah kejenjangan di mana seniman itu, oh iya target saya ikut Art Moments Jakarta. Jadi diharapkan dengan begitu para seniman bisa mulai menggali kreativitasnya dan mulai mencari galeri-galeri untuk bermitra dan berkreativitas untuk perkembangan mereka. Jadi dengan Art Moments Bali kita mulai membangun kejenjangan dalam ekosistem seni rupa itu sendiri, Pak. Ada harapannya bisa agar para seniman ini juga mempunyai target begitu ya. Pokoknya saya harus bisa berjuang juga. Dan moga-moga nextnya ada selain Bali, Jakarta ada lain lagi mungkin ya. Moga-moga ya. Oke, baik. Saya pengen sudut pandang seorang seniman gitu ya. Pasti kita juga ingin tahu sekali antusiasme, apresiasi dari masyarakat terhadap karya seni. Apakah dari tahun ke tahun Mas Afif melihatnya memang masih segmentednya itu saja segmennya yang give appreciation, atau sudah mulai melebar? Generasi muda pun juga memberi apresiasi tersendiri juga. Ya, yang saya rasakan sendiri itu terasa di pas pandemi sih sebenarnya. Jadi memang pasarnya itu memang melebar, banyak anak muda yang interest juga, yang appreciation itu tinggi terhadap karya seni, which is itu bagus ya.
kita tentunya sebagai seniman ya balik lagi kita butuh kolektor kan, mau itu yang collectors or kolektor yang sudah lama gitu, itu kan yang kita butuhkan biar ekosistem kita tuh tetap berjalan, biar kita tuh bisa tetap berkarya juga gitu kan. Jadi kalau misalnya memang tidak ada kolektor, kita kan akan ya pastinya gitu, seperti itu ya. Ini mengalami perubahan yang sangat besar menurut saya sih ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Jika pertanyaan lagi? Oke, saya buka untuk satu lagi terakhir mungkin sebelum kita nanti akan berlanjut kepada yang selanjutnya. Oke, terakhir kalau begitu saya akan langsung kepada Pak Sedi. Pak Sedi mungkin dari tadi belum dijelaskan lebih lanjut yang mengenai highlight dalam Art Moment Jakarta kali ini. Mengapa kemudian disebutkan Karya Seni Konkret dari Westcon dan juga Mas Akif dari GM Project, bisa di-highlight mungkin? Saya ingin meng-highlight bahwa terjadi shift saat ini untuk kolektor seni rupa Indonesia dari generasi yang sebelumnya ke generasi yang lebih muda lagi. Dan di Art Moments ini kita ingin mengakomodir semua generasi. Jadi dari generasi yang senior, generasi yang masih produktif dan akan produktif. Kita memiliki karya-karya seni untuk berbagai kalangan yang berkualitas dan sudah terkurasi. Sehingga para pembeli karya seni di Art Moments juga bisa tenang. Untuk karya-karya seni yang senimannya sudah nggak ada, kita berkurasinya sampai ke profesor di ITB. Kita collect dengan orang-orang yang membuat buku dari seniman tersebut. Jadi rest assured, karya-karya yang di Art Moments ini adalah karya-karya original. Dan untuk seniman yang ada kita pastikan lagi, dan dengan konsep butik art fair ini kita sangat terkurasi dan kita sangat memilih karya-karya seni dari galeri-galeri yang membawa karya seni tersebut, dan hanya karya seni yang terbaik untuk Indonesia di Art Moments Jakarta. Baik, terima kasih. Kita ada tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk Mas Ferdi, Bulina dan juga Mas Akif. Oke, tentunya untuk menutup acara kita pada press conference kali ini, saya persilakan untuk bisa berdiri dan kita berfoto bersama. Boleh rekan-rekan media, kami bersama membantu posisi dan kita berfoto lama kali ini.